4 minutes. Speed up. Mike! Mike! Halo Mamang Sobat Barbar, selamat datang di channel Asmovie. Arya di sini yang akan bernarasi, terus pantau dalam beberapa menit ke depan agar tidak salah paham. Hey! Oh, come on, man. Di video kali ini Arya akan membedah alur cerita movie yang berjudul Bad Boy for Life. Film ini bergenre action, kriminal, dan komedi yang bercerita tentang dua detektif kepolisian Miami yang tak sekedar mitra kerja, tapi kedekatan mereka sudah seperti keluarga. Yang mana film ini dibintangi oleh Will Smith sebagai Mike Lowrey, Martin Lawrence sebagai Marcus Burnett. You a pop-up. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke alur ceritanya. Gas, gas, gas! Minutes. Speed up. Pada awal film, kita diperlihatkan adegan kebut-kebutan di jalan raya yang dilakukan Mike dan Marcus demi menjenguk anggota keluarga yang baru saja melahirkan di rumah sakit. Marcus Miles Burnett. Dan scene berpindah ke sebuah penjara wanita yang di dalamnya ada seorang tahanan bernama Isabel Aretas. Inútiles. Avanza! Yang cukup aneh dan sedang mengkomat-kamitkan sebuah kata kepada seorang petugas. Namun tiba-tiba dengan brutal Aretas menyerang petugas tersebut. Ya, yang dilakukan Aretas adalah cara untuk membuat kerusuhan di dalam penjara. Tak lama terlihat sebuah ambulan keluar meninggalkan lokasi penjara. Namun anehnya, petugas yang menjadi korban penusukan justru berada di dalam mesin cuci, dan Aretaslah yang ada di dalam ambulan tersebut. Seketika dalam perjalanan, beberapa pria menembaki petugas yang sedang mengendarai ambulan tersebut. Ternyata itu adalah Armando, anak dari Aretas, yang ingin membebaskan ibunya. Mama. Tiba di kota Meksiko, Aretas berbicara dengan Armando tentang kematian ayahnya di masa lalu. Lantas ia memberikan sebuah flashdisk yang berisikan data titik koordinat penyimpanan uang yang harus Armando mengambilnya. Saat malam, Armando dan beberapa anak buahnya sudah mendapatkan uang tersebut di sebuah pelabuhan. Give yourself a raise. Dan singkat cerita, di sebuah bar, para anggota polisi sedang merayakan kelahiran cucu Marcus. Thank you all. Lalu Marcus pun berbicara kepada Meg. Dumbass. Dia memutuskan untuk pensiun. Namun di luar bar kita dikejutkan dengan pengendara motor yang tiba-tiba menembak Mike. Dan atas kejadian tersebut dirinya harus dirawat di rumah sakit dan berjuang melawan masa-masa kritis. Sebagai sahabat sekaligus partner kerja, Marcus nampak bersedih terhadap kejadian yang baru saja menimpa sahabatnya. Di sebuah gereja, Marcus berdoa untuk kesembuhan Mike dan tidak akan lagi melakukan kekerasan. Swear to you. Selama Mike di rumah sakit, penembak misterius lagi-lagi menebar teror dengan menembak jaksa, dokter, dan beberapa orang lainnya. Setelah 6 bulan kemudian, Mike pun pulih dengan semangat yang menggebu-gebu. Ia ingin mencari pelaku penembakan terhadap dirinya. They were custom rounds for the P90 Herstal. Mendapat sedikit informasi tentang nomor seri peluru dan senjata yang digunakan untuk menembaknya, dia pun lantas menemui Manny, seorang yang tahu banyak tentang perdagangan senjata ilegal di kota tersebut. Oh shit, Mike Larry. Dengan sedikit kekerasan, Manny pun menyebutkan sebuah nama, yaitu Booker Gracie. That's the name, Booker
Grassy! Mike dan tim Amo langsung saja melakukan pengintaian di sebuah bangunan tua. Dan ternyata Booker Gracie dan beberapa anak buahnya sedang melakukan transaksi senjata ilegal antar sesama mafia. Benar saja, selang beberapa saat terjadi kericuhan dan adegan saling tembak antar sesama mafia. Dan Mike pun harus terlibat di dalamnya. Meski Mike sudah berusaha untuk menyelamatkan. 1, 2. Alright, look, I'm gonna need you. Namun sayangnya Booker Gracie harus tewas. P90 Herstalls. P90 Herstalls. Who's the. Hey, Booker. Michael? Shit. He's dead! Beralih ke Marcus yang sedang menikmati masa pensiunnya ditemani istri dan cucunya di sebuah tempat spa. Tiba-tiba ditelepon teman lamanya yang bernama Carver Remy dan mengajak Marcus untuk bertemu. Ia ingin mengatakan identitas penembak misterius itu. I'm telling you, it's him. What do you want from me? Protective Gusta 19th and Miami, 3rd floor. I'll be waiting. Saat Mike dan Marcus baru sampai di depan hotel, tiba-tiba mayat Carver Remy jatuh menimpa mobil mereka. Oh, this is a sign. It's a sign from God. Dengan cepat, Mike pun mengejar penembak misterius tersebut. Terjadi perkelahian baiwan antara Mike dan penembak misterius. Namun sayangnya, penembak misterius tersebut masih bisa melarikan diri. You okay? Selang beberapa waktu di sebuah lapangan basket, lagi-lagi terjadi penembakan yang kali ini kapten kepala kepolisian yang harus menjadi korban dan meninggal di lapangan tersebut. Bingo! Dengan peristiwa tersebut, Marcus pun memutuskan untuk mengungkap dan mengejar pelaku untuk terakhir kalinya. Mike pun menyambut baik dengan keputusan Marcus yang kembali ke kepolisian. Dan dua bocah nakal pun kembali beraksi. What the hell is all that? I ran a suspicion. Dengan dibantu tim Amo, mereka terus melakukan penyelidikan hingga sampai di kantor seorang akuntan yang pernah bekerja kepada Booker Gracie. Conte Jenkins, CPA. So what you thinking? Booker Gracie. Any record? Dari hasil penyelidikan, mereka mendapatkan sebuah nama yaitu Zwailo, seorang penyelundup dan sekaligus mantan murid Marcus di masa lalu. Swalo. Dumbass. Hello there, ladies. Whatever, man. Singkat cerita, tepat di perayaan ulang tahun Zwailo, mereka melakukan penyamaran dan bergabung dalam pesta perayaan di sebuah klub malam. Terlihat target mereka yaitu Zwailo telah hadir. Namun sayangnya Zwailo menyadari penyamaran mereka dan langsung melarikan diri. Terjadi adegan kejar-kejaran dan tembak-tembakan di jalan raya. Saat Zwailo sudah tersudut, datang sebuah helikopter yang di dalamnya ada seorang pria yang bernama Armando yang ingin berusaha menyelamatkan Zwailo. Saat helikopter menurunkan tangga dari sebuah tali, Zwailo pun dengan cepat menangkapnya. Lalu Mike pun berusaha untuk menangkap tali tersebut. Namun sayangnya pegangan Zwailo harus terlepas dan jatuh hingga tewas. Dari atas helikopter, Armando mengatakan sebuah kata kepada Mike yaitu Hasta el Fuego. Mike pun mendengar kata tersebut lalu terkejut hingga menjatuhkan dirinya ke dalam laut. Hasta el fuego. Semua korban tewas selama ini ada kaitannya dengan kasus pembunuhan seorang gembong narkoba Meksiko di masa lalu, yaitu suami Aretas.
dan Mike pun ternyata terlibat. Di masa lalu, Mike yang masih seorang polisi muda ditugaskan menyamar menjadi sopir pribadi Aretas dan memiliki sebuah hubungan cinta terlarang yang menghasilkan anak bernama Armando yang dilahirkan di dalam penjara saat Aretas telah tertangkap. Lalu Mike menjelaskan kepada Marcus Aretas di penjara dikarenakan keterlibatannya dan suaminya dalam perdagangan narkoba. My son. What? El traidor ya está en camino. Que todo se prepare. Mike, Marcus, dan tim Amo pun memutuskan pergi ke Meksiko untuk menemui Aretas. Saat Mike menemui Aretas di sebuah kastil tua, Aretas nampak dendam dan kecewa terhadap perlakuan Mike di masa lalu. Setelah mereka adu argumen, terjadilah keributan dan harus terjadi tembak-tembakan Traitor y el hijo. yang mengakibatkan Aretas harus tewas. Itulah review dari kami. Terima kasih sudah mengklik video ini. Silakan subscribe jika kalian suka dan tinggalkan komentar di bawah. Saya Arya, izin pamit. Terus tonton video kami berikutnya. How you doing? One pain like that. It's time to raise your glasses. For life, baby. Bad boy, stand